Balis COMING. Setelah mengantarkan Bu Marni pulang ke rumahnya, Daniel langsung meluncur ke kantor. Selamat pagi bos, ucap Jack yang sudah berkutat di depan laptopnya. Melihat Daniel yang telat masuk kantor, begitu juga dengan meja dealer yang masih kosong. Jack menggeleng kepalanya. Jack tidak mau berpikiran aneh-aneh dengan prestirnya itu. Jack, tolong kamu ke ruangan saya sekarang, ucap Daniel yang sudah lebih dulu masuk ke dalam ruangannya. Pintu ruangan terbuka, Daniel menyampirkan jas kerjanya di sandaran kursi duduk menyandarkan punggungnya. Ada apa bos memanggil saya? Ucap Jack yang sudah berdiri di depan meja Daniel. Jack, saya akan keluar kota selama 3 hari ke depan. Tolong kamu handle semua urusan kantor. Nanti saya akan memantau kamu dari jarak jauh. Jika ada kendala atau masalah, kamu segera melaporkannya ke saya. Dan kamu jangan sungkan untuk meminta bantuan Delia. Kamu sudah satu tim dengannya, bekerja samalah dengannya. Siapa tahu kalian cocokkan. Kamu juga masih jomblo dan Delia sepertinya seorang janda. Kamu dan dia saya restui asal tidak mengganggu pekerjaan kalian, ucap Daniel sembari duduk menyandar di kursi kebesarannya. Bos, saya masih bisa cari jodoh sendiri. Delia partner saya tidak lebih. Saya akan berusaha bekerja dengan baik, jawab Jack cepat. Ya terserah kau sajalah Jack. Aku hanya kasih kamu saran yang baik. Yang terpenting urusan kantor bisa teratasi dengan baik. Dan tolong siapkan jet pribadi untuk penerbangan ke Bali jam 3 sore. Ucap Daniel memberi perintah. Baik bos. Ada lagi? Tanya Jack. Cukup itu saja Jack. Kamu bisa kembali ke meja kerjamu, ucap Daniel mempersilahkan. Baik. Saya permisi dulu. Jack membungkukkan badannya berlalu dari ruangan Daniel. Daniel merogoh ponselnya di dalam saku celana. Menggulir aplikasi berwarna hijau. Terlihat ada satu panggilan tak terjawab dan satu pesan masuk dari sang kekasih. Amelia, jangan lupakan makan siangmu. Jika sudah tidak sibuk hubungi aku. Aku hanya bertanya kapan kita akan berangkatnya. Daniel tersenyum ketika melihat isi pesan itu, lalu ia menekan panggilan pada pesan itu. Di tempat lain. Lo yakin dengan pilihan lo ini? Amelia memegang 2 bikini, yang satu berwarna hitam dengan modelnya di tali di bagian punggungnya, dan yang satunya bikini dengan atasan Sabrina yang hanya menutupi bagian dada. Gue yakin Mel, lo pasti cocok pakai ini. Tiara sibuk memilihkan beberapa baju untuknya juga untuk sahabatnya. Memang Amelia ini tidak seperti Tiara yang selalu berani tampil beda dan sedikit urakan. Berbeda dengan Amelia, dia cenderung berpenampilan yang seadanya yang sudah dipilihkan ibunya. Dirinya tidak terlalu mengikuti trendy, karena Amelia tidak suka berpoya-poya menghabiskan uang orang tuanya. Tiba-tiba dering ponsel berbunyi. Amelia segera merogoh ponselnya di dalam tas yang ia kenakan. Daniel. Halo, yang kamu di mana? Amelia. Halo. Aku sedang di PIM bersama Tiara. Daniel. Aku jemput kamu ya. Yang. Halo. Kamu dengar suara aku kan? Amelia. Ya halo. Tidak usah, aku sebentar lagi pulang kok. Daniel. Ya sudah, kamu siap-siap, kita berangkat jam 3 sore. Nanti Meng Udin jemput kamu jam 2 ya. Aku tunggu kamu di bandara. Amelia. Iya, nanti aku kabari jika sudah siap. Sekarang aku tutup dulu teleponnya. Daniel. Hati-hati, tolong jangan genit sama cowok lainnya. Amelia. Iya. Iya, aku tutup dulu, bye. Sambungan pun terputus. Daniel tersenyum menggelengkan kepalanya lalu berdiri dari kursi kebesarannya mengambil jas yang ia sampirkan di sandaran kursi. Ia menaruhnya di lengan. Kemejanya ia gulung sampai siku, berjalan keluar meninggalkan ruangannya. Pak Daniel, Delia tersenyum menampilkan giginya sembari membungkukkan badan. Ketika Daniel melewati meja wanita itu, Delia baru saja sampai di kantor. Daniel hanya mengangkat sudut bibirnya tanpa mengeluarkan suara berlalu dari ruangan khusus dirinya dan sang asisten menuju parkiran. Setelah jejak Daniel tak terlihat lagi bayangannya, Delia pun merasa penasaran. Pak Jack? Pak Daniel mau kemana? Kok tumben jam segini sudah keluar dari kantor? Tanya Delia menyembulkan kepalanya ke samping meja Jack. Pak Jack mau pergi keluar kota. Jawab Jack cepat. Dan Delia hanya manggut-manggut saja ketika Jack memberitahunya. Di rumah. Koper sudah siap. Baju-baju sudah dimasukkan ke dalam koper. Amelia hanya menggunakan satu koper saja karena ia pikir tidak akan lama berada di Bali.
Mengingat Daniel adalah seorang presdir, pastilah tidak akan berlama-lama meninggalkan tanggung jawabnya. Sunblocknya sudah dimasukkan kan, Ma? Tanya Amelia pada ibunya. Karena Cecilia membantu Amelia prepare bajunya ke dalam koper. Sudah. Semua sudah masuk, kamu tinggal mandi sana. Perintah Cecilia. Oke, makasih, Ma. Oh iya, Ma. Papa udah tahu kan aku berangkat hari ini? Tanya Amelia. Sudah. Papa sudah tahu, dia hanya memesan kalau kamu berhati-hati di sana. Jawab sang ibu. Ya udah, nanti kalau Tiara udah nyampe suruh nunggu aja ya. Ucap Amelia sembari memasuki kamar mandi. Iya. Jawab Cecilia berjalan keluar dari kamar anak gadisnya. 1 jam kemudian Amelia sudah siap dengan koper yang sudah diturunkan dari kamarnya. Tiara juga sudah datang setengah jam yang lalu. Tak lama sopir yang menjemput pun datang. Meng Udin turun dari mobilnya membantu memasukkan koper ke dalam bagasi. Non, semua sudah siap. Ucap Meng Udin setelah selesai memasukkan koper-kopernya ke dalam bagasi mobil. Terima kasih Meng Udin. Ucap Cecilia yang juga membantu membawa beberapa barang lainnya. Meng Udin, nak Danielnya di mana? Cecilia bingung karena tidak menemukan keberadaan Daniel. Pak Daniel sudah menunggu di bandara, Bu. Jawab Meng Udin cepat. Oh ya sudah kalau begitu. Kalian hati-hati di sana, kabari Mama jika sudah sampai. Ucap Cecilia sembari memeluk Amelia juga Tiara. Iya Tante, siap. Jawab Tiara. Pak, jangan kebut-kebut ya bawa mobilnya. Ucap Cecilia pada sang sopir. Iya baik Bu, siap, laksanakan. Jawab Meng Udin. Kemudian semuanya masuk ke dalam mobil. Meng Udin menjalankan mobilnya meluncur ke arah bandara. Di bandara sudah ada Jack dan juga Daniel. Hari ini Daniel berpenampilan berbeda dari biasanya. Tidak memakai pakaian formal setelan kantornya. Hari ini ia mengenakan celana jeans. Atasannya kaos dipadukan dengan hoodie. Juga memakai kacamata hitam. Jack, semua sudah kamu uruskan. Ucap Daniel pada sang asisten. Sudah bos. Semua sudah beres, tinggal menunggu keberangkatan saja. Jawab Jack cepat. Tak lama mobil yang membawa 2 gadis muda pun datang. Dari dalam mobil Amelia tercengang melihat penampilan sang kekasih yang ia lihat dari balik kaca mobil. Amelia menghembuskan napasnya dengan panjang, ia ragu untuk turun. Mengapa dirinya merasa tiba-tiba minder berhadapan dengan sang kekasih padahal dirinya pun berparas cantik dan memiliki body yang bagus. Tiara yang melihat sahabatnya dari samping mengerutkan keningnya. Mel, you okay kan? Jangan bilang lo mabok. Lo yang bener aja Mel, masa lo mabok mobil? Ucap Tiara sok tahu. Apa sih, gue gak mabok? Gue baik-baik aja. Jawab Amelia. Lagian lo kenapa tiba-tiba dim kayak gitu? Ayo mau turun gak? No, Meng Udin udah nurunin koper-kopernya. Ucap Tiara. Iya ayo. Amelia membenarkan penampilannya. Mengambil kaca dari dalam tasnya. Amelia memang tidak berdandan karena kecantikannya sudah dibuat alami meskipun hanya memakai sunscreen dan ditambahkan moisturizer dan sedikit lip tint di bibirnya. Amelia sudah sangat cantik dengan kulitnya yang putih dan mulus menambah dari kecantikannya. Lo lagi kenapa sih? Gak biasanya lo riweh gini. Ucap Tiara yang melihat Amelia menambah sedikit lip tint di bibirnya. Biar bibir gue gak kering lah. Kruit lo ah. Jawab Amelia. Lalu keduanya turun dari dalam mobil. Amelia menyampirkan tas kecilnya yang berisikan handphone dan dompetnya di bahu diikuti Tiara di belakang. Daniel yang melihat kedatangan kekasihnya turun dari mobil langsung menghampiri dan menyambutnya. Yang, aku kangen. Daniel memeluk Amelia begitu saja tanpa memperdulikan kehadiran orang-orang di sampingnya. Gimana perjalanannya, lancar kan? Ucap Daniel merangkul bahu Amelia. Iya lancar kok. Jawab Amelia terbata. Amelia begitu terhipnotis oleh wangi tubuh sang kekasih. Dirinya merasa menjadi wanita yang genit pikirnya. Tiara yang melihat penampilan Daniel lalu beralih pada Amelia. Langsung terkekeh geli. Pantas aja lo dari tadi bersikap aneh. Orang Mas Daniel gue ketampanannya mirip artis Korea gitu. Gimana lo gak kesemsem? Gumam Tiara dalam hatinya. Ayo sebentar lagi pesawatnya take off. Ajak Daniel pada kedua gadis muda di depannya. Tak lama setelah menunggu beberapa menit. Jet pribadi pun lepas landas meninggalkan kota Jakarta yang begitu amat sangat panas di sore hari itu. Mereka akan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam untuk sampai di Bandara Ngurah Rai, Bali.
All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days.